Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kan kita masih ada di suasana Lebaran. Kakak ucapin innalillahi wal masjid kepada kalian semua yang pernah bertatap muka sama saya, ataupun yang kenal sama saya, ataupun yang pernah berhubungan ngobrol sama saya ucapin innalillahi wal masjid. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran kita tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk pembelajaran, saya mau tanya kepada kalian, di sini ada berapa murid totalnya? Dari 38 murid itu masuk semua? Berapa muridnya, Pak? 2 murid dari 38. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, bab 4. Untuk di semester kali ini kita ngebahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai, di sini ada tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, yaitu pertama, memberikan contoh dan memberikan kesadaran hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Yang kedua ada menjelaskan hak dan kewajiban warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Sebelum masuk materi lebih lanjut, di sini ada yang tahu nggak apa itu hak dan apa itu kewajiban? Di sini ketua kelasnya siapa? Bilang ya. Hak itu apa kalau menurut kamu? Sesimpel hak itu apa? Kalau nggak tahu pengertian tentang hak, pengertian kewajiban nih, pengertian kewajiban itu apa? Secara garis besar, kewajiban itu sesuatu hal yang wajib dilaksanakan atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Sedangkan hak itu merupakan hasil daripada kewajiban yang kita laksanakan. Seperti itu secara singkatnya. Nah, di sini ada pengertian hak dan kewajiban. Di sini ada pengertian hak. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lainnya manapun. Juga pada persepsinya dapat dituntut secara paksa oleh pihak tersebut. Jadi ini secara etimologi atau secara bahasa yang ribet yang kelima atau secara yang rinci. Singkatnya itu, hak merupakan segala sesuatu hal yang wajib diberikan oleh seseorang, seperti itu. Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Jadi segala sesuatu hal yang kalian wajib lakukan, seperti itu. Nah, hak dan kewajiban ini saling beriringan satu sama lain, nggak bisa lepas. Jadi kalau kalian menjalankan kewajiban kalian, maka kalian akan mendapatkan hak-hak kalian. Contohnya seperti gini deh, kalau misalkan kalian lapar, hal yang kalian lakuin apa? Kalau semisal di rumah kalian gak ada makanan, cara mendapatkan makanannya kalian beli kan? Nah, kalau kalian beli makanan, hal yang pertama kalian lakukan bayar kan? Nah, bayar itu merupakan kewajiban gitu loh, hal yang wajib kalian lakukan. Sedangkan hak kalian itu setelah membayar itu kalian mendapatkan makanan. Jadi kalian nggak mungkin itu kalian tiba-tiba dapat makanan tapi kalian nggak mau bayar, itu sama aja kalian melanggar daripada ketentuan ini. Bisa-bisa kalian dituntut ataupun digebukin gitu, entah itu di warung, entah itu di market-market lainnya, seperti itu secara simpelnya. Nah, di sini ada perbedaan hak dan kewajiban. Coba Chris, tolong baca. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Hak didapatkan saat sejak kita dilahirkan hingga akhir hayatnya. Sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Nah, ini pengertian lebih rinci lagi, sama kayak tadi, jadi seperti itu ya. Nah, hak dan kewajiban itu dibagi dalam beberapa tipe atau beberapa kategori. Pertama, hak sebagai warga sekolah. Yang pertama, hak sebagai warga sekolah itu mendapatkan ilmu dan pengajaran dari guru. Yang kedua, menggunakan fasilitas di sekolah. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dan konsultasi. Keempat, mendapatkan perlindungan di area sekolah. Kelima, menciptakan suasana kondusif. Ini adalah hak-hak kalian ketika kalian berada di sekolah.
gitu loh. Sedangkan kalau kalian ingin mendapatkan ini semua, kalian harus melakukan ini. Salah satunya contoh-contohnya itu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Jadi setiap tertib yang ada di sekolah kalian harus patuhi. Entah itu dalam segi berpakaian, entah itu dalam segi berpenampilan, ataupun peraturan-peraturan seperti kalian harus memenuhi nilai-nilai. Entah itu nilai UTS, nilai lain-lainnya, atau disuruh buat video kayak Pak Pri waktu itu merupakan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku kewajiban untuk kalian mendapatkan hak-haknya, itu hak-hak nilai itu. Yang kedua ada menghormati para guru dan staf. Jadi kalian harus menghormati tuh guru kalian. Nggak boleh kalian tiba-tiba ada guru lagi lewat kalian keplak kepalanya, kalian tendang, ataupun yang simpelnya kalian nyelonong aja kalau misalkan ada guru, entah itu guru yang senior ataupun guru baru, seenggaknya kalian sapa, senyum dan lain-lain sebagainya. Itu ada menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Jadi kalian wajib tuh menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kalian jangan tiba-tiba kalian grafiti di sini, coret-coret nama pacar kalian di sini segala macem, buat gambar-gambar yang nggak pantas gitu kan, segala macem. Itu tuh nggak boleh. Buang sampah sembarangan, habis makan batagor di luar 5.000 buang, taruh di laci kalau ada, segala macem. Ataupun kayak lagi hujan-hujanan nih, becek segala macam langsung masuk kelas, nggak bersih-bersih dulu. Ada yang kayak gitu di sini. Yang kemarin, yang hujan-hujan ada. Siapa? Aman. Ya, intinya kayak begitu ya. Yaitu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi ketika kalian mendapatkan tugas untuk memenuhi nilai rapot kalian harus ngerjain itu semua tugas-tugas. Konsekuensinya kalau kalian nggak ngerjain tugas, yang pertama kalian diomel-omelin sama guru, siapapun itu guru, entah itu maki-maki di sini supaya kalian termotivasi mengerjakan tugas. Konsekuensinya kalau kalian nggak ngerjain tugas ya pasti kalian nggak naik. Contohnya kan kalian SMK di sini ada mata pembelajaran syarat untuk PPL kan, untuk PKL nanti kelas 2. Nah kalau kalian nggak memenuhi syarat-syarat mengumpulkan tugas, maka kalian kelas 2 nanti ketika PKL kalian nggak bisa gitu loh. Yang terakhir mengenakan pakaian seragam sekolah. Jadi kan harus rapi, jangan tiba-tiba kalian datang ke sekolah baju muslim kancing dibuka 3, rambut diwarnain kayak anak pang, pakai piercing segala macem. Ada di sini yang rambutnya diwarnain. Ya intinya seperti itu. Jadi kalian harus mematuhi segala peraturan, baik itu peraturan berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis seperti norma-norma seperti norma kesopanan dan lain sebagainya. Peraturan tertulis yaitu ini seperti itu. Ini ada hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Haknya itu mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jadi kalian tinggal di Indonesia, kalian juga harus mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu. Nggak boleh kalian tiba-tiba nggak mendapatkan tempat tinggal yang layak ataupun tempat tinggal yang nggak nyaman. Nyaman di sini bukan berarti harus mewah, harus bagus, nggak, tapi tempat tinggal di sini ketika kalian bisa tidur dengan nyenyak dalam kondisi apapun, dalam medan apapun, itu merupakan tempat tinggal yang layak. Jadi kelayakan di sini itu bukan diukur daripada material ataupun kekayaan, tapi rumah kalian itu seperti apa, apakah layak untuk kalian tidur dengan nyaman, berpikir dengan tenang, itu merupakan suatu kelayakan. Yang kedua, mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Nah, akses pelayanan masyarakat ini berbagai macam nih. Kayak kalian kalau butuh yang namanya pembuatan KTP di sini udah pada 17 tahun belum? 16 rata-rata ya. Nah, nanti ketika 17 tahun kalian mendapatkan pelayanan masyarakat gitu loh. Membuat KTP, foto KTP dan lain sebagainya gitu. Ataupun di rumah sakit kalian mendapatkan BPJS kalau misalkan ada, itu mendapatkan BPJS, kalian mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan kesehatan, baik di kelurahan maupun di puskesmas lain sebagainya. Lalu ada menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. Kalau di sini ada kayak transportasi dari pemerintah nggak? Kalau misalkan di tempat saya di Jakarta ada yang namanya transportasi umum kayak Transjakarta mungkin seperti itu merupakan fasilitas-fasilitas umum. Kayak di sini pasti ada halte bis dari pemerintah, itu merupakan fasilitas umum gitu loh. Lalu ada mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Jadi negara kita kan negara demokrasi, di mana segala sistem demokrasi itu harus berjalan dengan baik. Ketika kalian ingin mengkritik segala sesuatu hal, kalian bebas, tetapi masih dalam tahap aturan-aturan seperti tidak menghina, tidak mencaci dan lain sebagainya.
gitu loh. Santun dalam mengkritik ataupun berpendapat, karena negara kita merupakan negara demokrasi. Kalian kalau misalkan nggak suka terhadap sesuatu hal, kalian boleh mengkritik gitu loh. Tapi kritik di sini harus kritik yang berdasarkan fakta, nggak boleh kritik-kritik yang menyebarkan kebencian atau hoax-hoax yang tidak valid seperti itu. Kalau udah mendapatkan perlindungan aman dari segala macam bentuk gangguan, seperti contohnya kalian kan belajar di sini nggak ada tembak-tembakan kayak di Rusia kan? Tembak-tembakan di Ukraina tiba-tiba di sini di depan lapangan ada rudal gitu kan nggak mungkin. Jadi perlindungan di sini itu perlindungan yang diberikan oleh negara, yang dijaga oleh TNI gitu loh. Perlindungan secara sipil dan juga perlindungan secara militer. Jadi kalian aman gitu. Gak tiba-tiba kalian belajar harus pakai helm, bawa senapan segala macam. Jadi adanya rasa perlindungan yang aman. Nah, kewajiban untuk mendapatkan hak-hak ini kalian juga melakukan kewajiban, yaitu menghormati warga lain gitu loh. Kalian nggak boleh yang namanya mencaci, memaki. Misalkan di sini ada yang berbeda-beda suku. Kalian lihat nih apa kekurangan daripada orang itu. Misalkan kalau misalkan ada yang daerah Baduy di sini ataupun ya Baduy lah contoh, misalkan dia asli keturunan Baduy, terus kalian melihat ada orang-orang Baduy, kalian klasifikasi, oh ciri-cirinya begini, ntar kalian ngomong yang jelek seperti itu nggak boleh. Apalagi agama ini sangat rentan sekali jadinya konflik gitu loh. Jadi kalian harus menghargai setiap perbedaan agama. Karena pada dasarnya agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan tentang untuk benci satu sama lain, nggak ada. Jadi kalian harus menghargai agama apapun itu. Seperti itu. Ada menjaga dan merawat lingkungan alam. Kalian jangan tiba-tiba kalian datang ke hutan, kalian foto hutan, rusak hutan, segala macam. Kalian juga punya kewajiban untuk menjaga lingkungan alam yang asri, jangan dirusak. Karena menjaga lingkungan itu termasuk cara kalian untuk menjalankan Pancasila dengan baik gitu loh. Menjaga alam dan lain sebagainya, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di got-got lain, itu merupakan cara kalian untuk menghargai alam. Itu mengikuti kegiatan menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Contohnya di sini kalian ada yang masuk Karang Taruna. Ada yang masuk Karang Taruna nggak? Nggak ada. Hah? Iya. Misalkan bapak kamu masuk Karang Taruna ya kan? Karang Taruna, di Karang Taruna itu ada program-program tuh. Program-program biasanya tuh ada yang namanya Siskamling, keliling-keliling, jaga-jaga. Kalau pas puasa tuh meronda tuh. Ada kan? Nah itu merupakan bagian tuh kewajiban kalian menghormati pendapat orang lain. Kalau misalkan ada yang beda pendapat sama kalian, jangan dicaci, jangan dimaki gitu. Kalian hargai perbedaan yang ada. Kalau misalkan kalian nggak sepaham, nggak sependapat, kalian boleh kritik, tetapi berdasarkan kritik yang membangun gitu loh. Nggak boleh menjelek-jelekan gitu. Nanti sampai sini. Itu yang terakhir, menciptakan lingkungan rukun dan kondusif. Seperti kalian nggak boleh tuh tiba-tiba kalian bertetangga ataupun nanti kalian menikah suatu saat nanti, entah itu perempuan ataupun laki-laki berumah tangga, tinggal di suatu komplek, tinggal di suatu kampung, di suatu desa ataupun di apartemen sekalipun, tiba-tiba ada tetangga kalian nih yang kalian nggak suka, kalian siram mukanya sama air panas tiba-tiba, ya kan? Kalian jambak segala macam, kalian katain ataupun kalian coret rumahnya kayak pergi lo dari sini, itu nggak boleh tuh kayak begitu. Menciptakan lingkungan yang rukun, jadi kalian semaksimal mungkin jangan ada konflik di lingkungan kalian. Walaupun kalian bermasalah, tapi jangan menyebabkan konflik yang dapat merugikan orang lain. Cukup diselesaikan secara personal aja. Misalkan lagi contohnya, di antara kelas ini ada yang gak suka satu sama lain. Jangan pernah namanya itu menyudutkan satu orang dengan menjerumuskan orang lain atau menghasut orang lain agar satu orang ini kalah suara gitu loh. Ketika kalian memiliki konflik pribadi, selesaikan secara pribadi gitu loh. Jangan pernah mengikut sertakan orang lain gitu loh. Biasanya tuh kalau yang cewek-cewek tuh best friend-nya tuh kalau misalkan ada satu orang yang gak suka, pasti semuanya gak suka tuh. Biasanya seperti itu, circle-nya seperti itu. Nah, hindari persepsi kayak itu. Kalau misalkan kalian gak suka sama satu orang, cukup selesaikan secara pribadi, jangan menghasut kelompok-kelompok lain untuk tidak suka, karena itu dapat menimbulkan perpecahan. Nah, ini hak dan kewajiban sebagai warga negara itu mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak. Kalian kan basicnya ini SMK ya. SMK di mana kalian nanti ketika lulus kalian berada di industri apapun itu. Nah, ketika kalian berada di industri, kalian bekerja, kalian mendapatkan penghidupan yang layak, entah itu dalam segi gaji,
entah itu dalam segi teman maupun dalam segi pekerjaan, gedung dan lain sebagainya. Kalian harus mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak di sini salah satunya itu diukur dalam, kalau orang dewasa itu mendapatkan gajinya itu gaji UMR, standar gaji seseorang bekerja itu misalkan 5,5. Jadi kalian harus mendapatkan gaji 5,5 apapun keadaannya, apapun kondisinya. Seperti itu contohnya. Itu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Misalkan ya, mohon maaf, ada salah satu di antara kalian yang mohon maaf kayak keluarganya kekurangan keadaan finansial, tetapi ada teman kalian yang mempunyai keadaan finansial yang bagus, mempunyai rumah segala macam. Kalian berkonflik nih, berkonflik satu sama lain. Yang salah itu orang yang mempunyai kekayaan, tetapi secara di mata hukum orang yang kekayaannya banyak itu bakal menang nggak di pengadilan, di persidangan? Menang karena apa? Karena mereka mempunyai uang kan? Nah, seharusnya hal seperti itu nggak boleh. Karena kita ini sebagai masyarakat harus sama di mata hukum. Mau kalian mempunyai uang cuma 1.000 maupun kalian mempunyai uang 100 miliar sekalipun, ketika kalian salah, siapapun itu, hukum itu nggak memandang siapapun kok. Ketika kalian misalkan kalian lagi jalan naik motor, tiba-tiba amit-amit kalian diserempet mobil yang ada plat coklatnya, plat polisi ataupun jenderal sekalipun, ya kan, kalian ingin menuntut hak kalian untuk dilindungi, mendapatkan rumah sakit yang layak, terus tiba-tiba polisi itu ataupun pejabat itu marah-marah, nggak bisa. Tetap ketika kalian salah di mata hukum, kalian salah. Ketika kalian benar di mata hukum, kalian harus dibenarkan. Tapi implementasinya tidak seperti itu. Balik lagi, hukum itu bersifat tetap, tetapi ketetapan itu dimainkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan maupun power-power tertentu dan uang. Yaitu mendapatkan pengakuan jaminan, selanjutnya perlindungan dan keputusan hukum yang adil. Sama kayak tadi, kalian mendapatkan hak-hak kalian. Lalu di sini ada kewajiban warga negara menaati hukum, jadi kalian harus taat terhadap hukum. Hukum di Indonesia yang berlaku itu patokannya hukum apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Undang-undang dasar. Sama satu lagi Pancasila. Jadi benar kata Chris, ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia itu yang pertama undang-undang dasar. Jadi segala macam peraturan itu tidak boleh bertentangan daripada undang-undang dasar dan juga Pancasila. Jadi patokannya itu harus kedua itu. Lalu ada ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satunya kalian itu menjaga keutuhannya, seperti kalian belajar dengan baik. Sebenarnya upaya pembelaan negara ini ada berbagai macam. Salah satunya akmil. Di sini ada yang tahu nggak salah satu negara yang mewajibkan akmil atau negara apa? Korea apa? Korea Selatan. Ada yang suka K-pop di sini? Ada. Nggak ada perempuan kan di sini? Ada kan K-pop yang masuk akmil? Nah, itu tergantung daripada wilayah-wilayahnya seperti itu. Itu selanjutnya menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kalian harus menghormati hak asasi manusia orang lain, karena hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari kalian lahir hingga kalian mati, seperti itu. Selanjutnya di sini kakak mau bagi kelompok. Kelompoknya simpel aja, kalian hitung 1 sampai 3. Nanti kalian kumpul sama kelompoknya masing-masing. Coba dari ujung deh. Kamu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 2, 3, Udah. Sekarang kalian gerak cepat kalian ke kelompoknya supaya kita cepat selesai. Tolong ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena waktunya nggak terlalu cukup, Dek. Nggak usah, jadi nggak usah. Saya juga tahu kok kalian kalau kelompok pasti males kan?
Harus nyari-nyari kan? Iya kan? Malas tidak. Iya, saya juga pernah kok ada di posisi kalian, jadi saya ngerti. Ya. Yaudah, sekarang saya tutup dengan kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat antara diri manusia dan tidak bisa dipisahkan. Seseorang mendapatkan haknya jikalau seseorang tersebut melaksanakan kewajibannya. Kalau misalkan seseorang tidak mendapatkan haknya, maka ada yang salah dengan kewajibannya, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi